Assalamualaikum semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih telah mengklik video ini. Dalam 15 menit ke depan, saya akan menjabarkan hasil observasi saya tentang supply chain and management di sebuah perusahaan furnitur cvkayune_id. Akan tetapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Jadi nama saya adalah Mufid Nurdin Asakif dengan NIM V1222081. Saya menempuh pendidikan kuliah dengan jurusan D3 Manajemen Perdagangan Fakultas Sekolah Vokasi di Universitas 11 Maret Surakarta. Baik, kita masuk pada slide pertama tentang cvkayune_id. cvkayune_id adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang furnitur yang beralamatkan di Jalan Raya Pandengaran, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, kode pos 57375. Perusahaan ini sudah bergerak dari tahun 1997. Pada kala itu, sang pemilik bernaung dalam sebuah pabrik yang bernama PT Armando, dengan sebagai produsen sebuah furnitur antik yang diekspor ke negara-negara Asia. Akan tetapi, nasib buruk menimpa PT tersebut. Di tahun 2005 mengalami kebangkrutan. Alhasil, pemilik CV ini harus memutar otak agar rantai ekonomi keluarga tetap berjalan. Akhirnya, di tahun itu, pemilik melepaskan diri dan memproduksi furnitur antik untuk dipasarkan sendiri ke konsumen-konsumen lokal sampai hari ini. Seiring berkembangnya zaman yang semakin kompetitif, CV ini juga hadir di marketplace Shopee, Tokopedia, serta Lazada. Baik, kita akan masuk pada slide inti tentang supply chain and management cvkayune_id tersebut. Jadi tahapan pertama supply chain and management adalah aktivitas hulu hilir. Pada tahapan pertama ini, customer dapat melakukan order ke alamat yang telah tersedia. Perusahaan tersebut mampu memenuhi beragam kebutuhan konsumen sehingga desain furnitur yang diinginkan sesuai dengan selera dan kemauan konsumen. Selain itu, customer juga menyampaikan terkait jumlah dan pengiriman furnitur tersebut. Lalu, pada nomor 2 ada tahapan perencanaan. Masuk ke tahapan yang kedua, pada tahapan perencanaan ini, produsen menghitung biaya bahan baku, ongkos transportasi, dan jasa untuk tim produksi. Nanti ketika sudah final, maka akan dilaporkan ke customer untuk menghasilkan kesepakatan order antara customer dan produsen dengan harga yang telah ditentukan. Yang selanjutnya di tahapan ketiga ada tahapan scheduling. Pada tahapan ini berkaitan dengan estimasi pengerjaan produk furnitur, produk masuk ke tahap final, serta pengiriman furnitur tersebut. Pada tahapan keempat ada tahapan logistik. Tahapan keempat adalah logistik di mana kayu mentah telah diperoleh dan selanjutnya bahan baku tersebut masuk ke dalam tahap pemeriksaan kualitas untuk menghindari kecacatan produk pada akhir nantinya. Jika telah memenuhi kriteria, maka kayu-kayu mentah tersebut akan disimpan ke dalam bilik penyimpanan. Yang selanjutnya, nomor 5, ada tahapan production. Pada tahapan supply chain and management yang kelima ini, masuk tahap produksi barang, yang mana tahapan ini menggabungkan kayu mentah yang telah diseleksi tadi dan komponen lainnya seperti paku, lem, cat warna. Setelah melewati tahapan ini, furnitur yang sudah menjadi bentuk sesuai dengan keinginan konsumen
akan disimpan kembali ke dalam bilik penyimpanan. Pada tahapan terakhir ini, tahapan ke-6, ada umpan balik konsumen. Tahapan terakhir ini ketika produk furnitur telah mencapai tahap akhir, artinya sudah menjadi barang yang siap untuk dikirim. Produsen mengirim furnitur pada tanggal yang telah disepakati. Pada tahapan ini, pengiriman transaksi umpan balik customer menjadi satu. Berikut adalah contoh umpan balik dari cvkayune_id pada marketplace Shopee. Dalam toko tersebut terdapat 126 produk dengan penilaian 4,8 dan 71% chat dibalas. Baik, untuk tahapan supply chain and management tadi sudah selesai. Kita masuk pada bab yang selanjutnya, yaitu tentang permasalahan yang kerap dihadapi oleh produsen atau cvkayune_id itu tadi. Permasalahan yang pertama yaitu tentang pemuaian furnitur. Pada musim hujan, kayu mentah atau produk furnitur akan mengalami pemuaian yang menimbulkan celah sehingga mengurangi estetika produk. Hal ini sama halnya dapat ditemukan di pintu atau almari. Ketika musim hujan datang atau suhu dingin, pada saat menutup almari tersebut pasti ada dorongan yang lebih karena almari tidak bisa menutup rapat. Hal itu terjadi karena suhu cuaca yang dingin sehingga kayu memuai. Yang kedua yaitu kurangnya sumber daya manusia pada tim produksi. Seiring berjalannya waktu, jumlah customer akan bertambah banyak. Otomatis, perusahaan harus selalu melakukan upgrade, terutama di penambahan tim produksi. Akan tetapi, sumber daya manusia yang berpengalaman di bidang produksi furnitur tidak banyak. Solusi atas permasalahan ini akan terus dicari. Yang selanjutnya, nomor 3, tempat penyimpanan yang semakin sempit. Disebabkan karena jumlah furnitur yang overload. Hal ini dapat mengganggu ruang gerak tim produksi dan memakan akses jalan. Jika suatu produsen atau perusahaan sudah mendapati hal ini, tempat penyimpanan yang semakin sempit atau furnitur yang overload harus segera ditangani, karena jika terus dibiarkan nanti akan berakibat buruk pada aspek yang lainnya, seperti perencanaan produksi yang tidak tepat sasaran, lalu akses jalan yang semakin sempit, dan bisa saja hal tersebut menjadi residu atau pandangan yang buruk. Lalu pada nomor 4 ada persaingan pasar yang semakin ketat. Hal ini perlu diwaspadai, sebab jika produk yang kita tawarkan kurang mumpuni, maka kita akan kalah dalam pasar kompetitif. Hal ini perlu diwaspadai menurut saya bukan hanya untuk produsen furnitur, tapi untuk perusahaan apapun. Jika barang yang kita tawarkan itu masih dalam artian begitu-begitu saja, tidak ada inovasi, akan kalah dengan produsen-produsen yang lainnya. Baik, yang selanjutnya kita masuk pada bab terakhir, yaitu bab waste time perusahaan furnitur cvkayune ini. Akan tetapi sebelum itu, saya akan sedikit menjabarkan tentang definisi waste time ini.
Waste time ini adalah pemborosan waktu pada kegiatan produksi dan tidak memiliki nilai tambah, sehingga hal tersebut akan membuat sumber daya manusia semakin tinggi dan sumber daya energi pun akan meningkat, yang pada akhirnya semakin tidak efisien untuk perusahaan. Lalu bagaimana cara mengurangi waste time dalam proses produksi di perusahaan? Salah satu caranya adalah dengan menggunakan lean manufacturing, yang mana memiliki fungsi sebagai peningkatan produksi dan juga meminimalisir pemborosan waktu yang terjadi. Oke, jadi waste time di perusahaan CVKayone_ID ini yang pertama ada pemborosan pengerjaan produk. Jadi yang dimaksud pemborosan pengerjaan produk ini adalah pengerjaan produk yang memakan banyak waktu yang lebih. Jadi tidak semua produk mampu memberikan nilai tambah untuk produk atau konsumen. Contohnya seperti pengerjaan ulang ataupun perbaikan pekerjaan sebelumnya, persetujuan yang lama ataupun pada proses pemeriksaan yang berulang. Dampak dari adanya pemborosan ini tentu pada produksi yang semakin lama. Pebisnis pun harus mampu membuat pertimbangan pada bagaimana menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, namun prosesnya tetap efisien dan lugas. Pada nomor 2 ada pemborosan waktu produksi secara berlebihan. Saya kira ini tidak jauh beda dengan pemborosan pengerjaan produk pada nomor 1 yang tadi. Maka untuk membersihkan waktu kita lanjut ke nomor 3 saja, tentang pemborosan stok bahan baku. Hal ini umumnya terjadi karena permintaan yang melebihi tingkat produksi yang seharusnya dan menjadi waste management. Jika terjadi pemborosan persediaan, maka jumlah barang jadi barang yang setengah jadi, dan juga bahan baku juga akan berlebihan, sehingga akan lebih banyak ruang penyimpanan untuk dibeli. Bila memang tidak ada ruang yang cukup, maka terpaksa perusahaan harus menyewa atau membuat gedung baru dan menambah karyawan untuk melakukan pemeliharaan, pengawasan, pengangkutan, dan juga pengelolaan. Akibatnya biaya produksi pun akan meningkat dan tidak akan sebanding dengan pendapatan yang didapat. Bila barang yang diproduksi mempunyai umur simpanan yang pendek, maka barang yang disimpan pun akan mengalami kadaluarsa. Yang terakhir ada pemborosan transportasi pengiriman. Jadi yang dimaksud nomor 4 ini adalah pengiriman antar bilik satu dengan bilik lainnya. Misalkan bilik bahan baku dengan bilik furnitur yang telah final. Jadi rendahnya tingkat efisiensi waste manajemen pada desain tata letak produksi ternyata mampu menyebabkan terjadinya pemborosan dalam hal transportasi. Hal tersebut dikarenakan adanya proses pemindahan barang dari satu unit kerja ke unit kerja yang lainnya. Contohnya menempatkan ruang produksi yang jauh dari QA, sehingga akan membuat proses pemindahan barang memerlukan waktu yang lebih lama. Akibatnya volume produksi pun akan berkurang atau banyak tenaga kerja yang tidak dibutuhkan. Efek lainnya dari pemborosan transportasi adalah penggunaan ruang yang tidak efisien di lokasi kerja. Adanya waktu komunikasi yang berlebihan, adanya peningkatan work in process, serta terjadinya kerusakan produk selama proses transfer berlangsung. Baik, usai sudah penjelasan tentang supply chain and management tentang perusahaan CVKayone_ID ini tadi,
Di slide penghujung ini saya sedikit membubuhkan sebuah quotes dari Adam Elvan yang bunyinya, mencoba memang belum tentu berhasil, tapi jika kita hanya diam maka sudah dipastikan gagal. Quotes ini mampu memotivasi saya untuk terus bergerak, berubah, dan pantang menyerah untuk mencoba, tidak takut dalam keadaan apapun. Dan saya harap siapapun yang mendengar ini, siapapun yang membaca ini akan juga terinspirasi dari quotes ini, sehingga kalian mampu mengubah keadaan hidup kalian. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.